Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan unggahan video saya yang sebelumnya, saya implementasikan hutan mini yang cuma 1 meter persegi di lahan yang sangat sempit, bahkan di lantai 1. Dan implementasi saya yang pertama itu saya harus budidaya tumbuhan lumut. Yang paling mudah adalah tumbuhan lumut air. Nah, implementasi saya di sini di hutan yang sangat terbatas ini adalah lumut darat. Tapi kan di dalam implementasi lumut darat hanya untuk menguji tingkat kesuburannya, kelembapan dan keadaan yang ada di sekitarnya. Jadi setiap saya memerlukan pengetahuan tertentu itu cukup hanya di sini itu saya rasa sudah memenuhi, walaupun banyak segi-segi kekurangannya. Dan untuk sahabat semuanya yang menyukai unggahan video saya, juga saya mohon untuk disimak di dalam deskripsi saya, karena dalam keterangan dan tampilan-tampilan tertentu itu kurang bisa melengkapi dan memahami kalau tidak menyimak dalam deskripsi saya. Implementasi saya untuk menyuburkan tanaman setelah saya mengetahui tentang di alam yang luas, di hutan-hutan belantara, itu saya menggunakan budidaya lumut air. Kemudian lumut air ini saya aplikasikan dengan pupuk NPK 1616 sesuai dengan unggahan video saya yang pertama kali saya upload di YouTube ini. Jadi seperti ini kawan, saya mengulang kembali karena ini adalah waktunya di musim hujan. Ini sangat tepat karena nantinya itu ada sebuah teknik atau rahasia yang jarang sekali kita ketahui, tetapi membawa pengetahuan dan fakta yang sangat menarik untuk tingkat kesuburan pada tanaman saya, walaupun toh di lahan yang sempit, di dalam polybag atau di dalam pot. Nah, seperti ini ketika awal pertumbuhan, ini kan jelas awal pertumbuhan kawan. Jadi awal pertumbuhan ini sudah saya siapkan seperti ini, sudah saya tali seperti ini, berarti kan sudah saya siapkan di lahan yang sempit untuk perundukannya menuju 180 degree atau shutdown 180 degree. Di saat awal pertumbuhan seperti ini kawan, sekali lagi saya berulang-ulang saya katakan, saya tetap menggunakan pupuk hijau daun. Saya tidak menggunakan pupuk apapun selain hijau daun. Saya tambah dengan tumbuhan lumut saya tambah dengan NPK 1616. Dan cara pengaplikasiannya, sahabat-sahabat semuanya tentu sudah paham karena saya sudah sering memberikan tutorial. Nah, kemudian setelah pada tingkatan yang seperti ini kawan, kita kan akan memindahkan lagi ke polybag yang agak besar. Dari polybag kecil ke polybag yang agak besar itu kondisinya akan seperti ini kawan. Kita perhatikan. Nah, ini kondisinya akan seperti ini. Tanaman saya akan seperti ini. Ini kondisinya seperti ini. Jadi saya tetap konsisten. Ini tetap saya gunakan siraman lumut-lumut air, juga NPK 1616, 10 hari setiap 15 hari sekali. Juga terus saya pergunakan kompos-kompos hijau daun. Nah, kompos hijau daun ini bisa berasal dari sampah dapur, tumbuhan yang lunak, juga bisa dari peruning-peruning tumbuhan ini sendiri. Jadi tumbuhan ini sendiri yang ada peruningnya, yang ada daun-daun sekiranya kebanyakan saya kurangi, saya masukkan ke sini. Nah, sampai tingkatan kedua itu kondisinya pun juga tetap seperti ini. Tetap siram lumut air, gunakan NPK 1616 dan gunakan pupuk-pupuk hijau daun. Nah, setelah dalam fase dan tingkatan ini kawan, nah biasanya dalam fase tingkatan seperti ini usianya setelah di atas 4 atau 5 bulan.
Itu seperti ini. Kemudian setelah dalam tingkatan seperti ini kawan, saya punya teknik kelanjutannya itu. Kelanjutannya akan seperti ini. Jadi karena kita isi terus ini dengan tumbuhan lunak, dengan kompos-kompos hijau daun, akan seperti ini. Terus ini akan saya gunakan terus kompos hijau daun, tumbuhan lumut, dan NPK 1616. Ini kira-kira setelah 4 bulan seperti ini, sampai umur 8 bulan, sampai 9 bulan, sampai 1 tahun akan seperti ini kawan. Nah, ini yang saya pergunakan itu adalah kebetulan yang lengkap tumbuhan jambu air, juga kedondong, juga pada pohon tin, juga pohon delima, juga kelengkeng. Itu juga saya tetap menggunakan teknik yang seperti ini. Karena sesuai dengan motivasi saya di polybag di lahan yang sempit. Nah, ini kira-kira usianya sudah 1 tahun. Jadi setelah 4 bulan, 5 bulan, akhirnya akan menjadi seperti ini. Ini saya ulang sekali lagi. Nah, setelah 1 tahun seperti ini, saya akan memindahkannya lagi kawan. Saya akan memindahkannya di dalam pot yang agak besar. Itu seperti ini. Nah, di dalam usia awal pertumbuhan, kemudian awal pertumbuhan saya taruhkan sampai 3-4 bulan, kemudian sampai 8 bulan, 1 tahun, kira-kira kondisinya saya pindahkan di dalam polybag yang agak besar atau dalam pot yang tidak terlalu besar, sedang-sedang, akan seperti ini. Mengenai pembatasan usia 3 bulan, 4 bulan, sampai 1 tahun, kemudian 1 tahun lebih saya pindah-pindah. Itu juga terserah pada tingkat pertumbuhan daripada tumbuhan ini sendiri. Jadi ketika dari kecil langsung kita taruh seperti ini juga bisa, tetapi saya tidak. Jadi ada beberapa fase, ada beberapa tingkatan saya untuk memindahkannya. Nah, ini kira-kira usia sekitar hampir 1 tahun. Saya pindahkan di dalam polybag yang agak besar atau pot itu seperti ini. Tetap saya kondisikan seperti ini. Saya isi dengan kompos-kompos hijau daun. Saya juga sudah memberikan tutorial tentang pemindahan dari pot, dari polybag kecil, polybag besar sampai ke dalam pot yang lebih besar. Itu sudah sering saya memberikan tutorial. Pada akhirnya kawan, kita juga akan seperti ini, kita akan pindahkan lagi. Nah, cuma berhubung di dalam pot mungkin waktunya agak lama. Walaupun yang saya buat sampling di sini itu bukan satu tumbuhan, satu pohon. Karena lebih singkatnya saya memberikan tutorial. Jadi kira-kira seperti itu, seperti yang saya tutorialkan. Kemudian setelah seperti ini kawan, kita akan mendapati tanaman yang seperti ini. Juga terus-menerus dari polybag ke polybag, polybag kecil ke polybag besar, ke polybag besar, sampai ke dalam pot kecil, sampai akhirnya ke dalam pot yang agak besar. Nah, juga saya tetap konsisten. Saya mempergunakan tumbuhan lumut, NPK 1616, kompos-kompos hijau daun, terutama tumbuhan-tumbuhan lunak. Baiklah sahabat semuanya, ini adalah fase-fase pemindahan. Kadang-kadang kita sendiri bisa efektif, bisa tidak, menurut situasi dan kondisi kita masing-masing. Jadi
kalau saya memberikan pengulangan di sini itu terlalu panjang dalam satu video. Dan untuk lebih jelasnya, kenapa saya memberikan tutorial kembali? Karena sekarang itu ada satu teknik yang menghasilkan sesuatu yang jarang sekali untuk kita ketahui. Dan mohon kawan yang menyukai unggahan video saya untuk disimak tutorial saya melalui media ini dalam episode video selanjutnya.